Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Handajani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Rambutan 05 Pagi. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 13 tentang visi guru penggerak dalam melakukan prakarsa perubahan melalui inquiry apresiatif dengan model Bagja. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang berbasis pada kekuatan yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi positif. Biasanya digunakan oleh organisasi atau komunitas dengan berkolaborasi dalam mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah perubahan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratinya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka karakter peserta didik harus dibentuk dari pembiasaan positif. Untuk itu, saya merumuskan visi impian saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berkompeten dalam IT, literasi, numerasi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut, kemudian saya ingin membangun pendidikan karakter yang diawali dengan membentuk akhlakul karimah melalui pengembangan perilaku sopan santun peserta didik. Visi tersebut kemudian saya implementasikan dalam prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, lalu atur eksekusi. Ini prakarsa perubahan yang saya lakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap refleksi. 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini saya mengaktualisasikan tindakan yang ada pada tahapan Bagja, yaitu sebelum menerapkan perilaku sopan santun, saya meminta pendapat dari kepala sekolah dan mencari tahu rekan guru yang sudah melakukan pembiasaan sopan santun, lalu bertukar pikiran dengan wali murid terkait pembiasaan tersebut, seperti apa yang dapat membangun kesadaran peserta didik akan perilaku sopan santun, kemudian mensosialisasikannya kepada peserta didik saya di kelas. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pengembangan perilaku sopan santun ini saya terapkan di kelas setelah anak-anak selesai PSS, yaitu mulai tanggal 19 Juni 2023. Pembiasaan yang saya lakukan diantaranya berkomunikasi kepada orang tua untuk membiasakan salam salim ketika anak berangkat ke sekolah. Kemudian menerapkan pembiasaan salam salim sebelum masuk kelas dan ketika pulang sekolah. Selanjutnya adalah mengarahkan peserta didik untuk berperilaku sopan santun ketika berada di luar kelas, seperti pada saat kegiatan ekskul, bimbingan rohani, dan sebagainya. Tindakan berikutnya adalah memasang slogan atau poster di mading kelas terkait perilaku sopan santun. Saya juga membuat jurnal penilaian diri peserta didik untuk mengamati perilaku keseharian mereka terkait sopan santun. Setelah melakukan pengamatan kurang lebih selama seminggu, peserta didik terlihat mulai terbiasa melakukan salam salim setiap akan masuk kelas dan sebelum pulang, tanpa disuruh lagi. Terbiasa untuk mengucap salam ketika presentasi di depan kelas, mengucap salam dan permisi ketika masuk ke ruangan kelas lain, tidak berkata kasar lagi, dan tidak ada yang duduk di atas meja. Akan tetapi, untuk pembiasaan tertentu masih tampak yang diabaikan oleh mereka, seperti menyela pembicaraan ketika guru sedang menyampaikan sesuatu. Masih ada 1 atau 2 orang yang belum tertib dalam belajar, masih ada di antara mereka yang minum sambil jalan, dan masih ada pula yang memanggil nama temannya dengan panggilan nama orang tua. Kondisi tersebut masih saya temui yang menjadi pemicunya bisa jadi karena faktor dari luar, yaitu terpengaruh dari lingkungan sekitar seperti tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari terminal. Ditambah lagi loss control saat pembelajaran jarak jauh, sehingga butuh waktu bagi mereka untuk mengubah karakternya, terutama dalam bertutur kata yang sopan. 3. Tahap refleksi. Pada tahap ini saya melakukan evaluasi atau tindak lanjut berupa
ada saran dari teman sejawat terhadap prakasa perubahan yang saya lakukan. Berikut ini adalah saran dan tanggapan dari teman sejawat saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai teman dari Ibu Rani Handajani, guru kelas 5, kemarin saya telah melakukan pengamatan kelas mengenai kebiasaan perilaku sopan santun setiap harinya di dalam kelas. Yang saya temukan bahwa ada sebagian kecil saja anak yang masih belum mempraktekkan sikap perilaku sopan santun. Contohnya yang saya temukan adalah di mana ada anak yang dipanggil namanya dengan sebutan nama orang tua, sehingga anak itu merasa dikatain atau dibully. Yang saya lakukan terhadap anak yang memanggil nama temannya dengan sebutan nama orang tua, saya panggil anak tersebut, saya tegur secara langsung. Demikian prakasa perubahan yang saya terapkan di kelas saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.